Hai teman-teman semua, tahukah kalian bahwa sebagian besar manusia di dunia ini menganut agama alias kepercayaan? Meskipun ada pula yang tidak terlalu religius, lantas apa itu sebenarnya agama menurut para ahli dan bagaimana sejarah, macam-macam serta perkembangannya? Agama atau religi mengenalkan bahwa di dunia ini terdapat hal yang berkuasa atas segala sesuatu dan memiliki kekuatan kendali. Terdapat beberapa ahli yang memberikan definisi mengenai agama atau kepercayaan. Secara umum, agama dapat didefinisikan sebagai sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya, serta pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Masing-masing agama biasanya mempunyai mitologi, simbol, atau sejarah untuk menjelaskan makna hidup dan asal-usul kehidupan atau alam semesta. Kenneth Schaller dalam The Everything World Religion Book 2010 memperkirakan ada sekitar 4.200 agama di dunia. Definisi agama menurut beberapa ahli. Edward Bernard Tyler dikutip dari Seven Theories of Religion 1996, karya Daniel L. Pals. Definisi agama adalah kepercayaan seseorang terhadap makhluk spiritual, misalnya roh, jiwa, dan hal-hal lain yang punya peran dalam kehidupan manusia. James George Fraser dalam bukunya berjudul The Galton Book cenderung sepakat dengan Tyler. Namun, ia membedakan sihir dengan agama. Menurutnya, agama adalah keyakinan bahwa dunia alam dikuasai oleh satu atau lebih dewa dengan karakteristik pribadi dengan siapa bisa mengaku, bukan oleh hukum. Kuncharaningrat dalam kebudayaan, Mentality dan Pembangunan 1974 memaparkan di Indonesia istilah agama digunakan untuk menyebut 6 agama yang diakui resmi oleh negara, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu, Kuncharaningrat juga menyimpulkan bahwa agama merupakan rasa percaya seorang manusia agar bisa nyaman ketika menjalani kehidupan, meliputi kenyamanan jasmani dan rohani. Sejarah munculnya agama. Asal mula munculnya agama dijelaskan oleh Herbert Spencer. Ia berpendapat bahwa dahulu manusia sudah sadar akan kematian yang pasti dialami seluruh orang. Cara percayanya itu pun beragam. Orang-orang di zaman purba atau primitif misalnya merasa bahwa terdapat kekuatan magis yang meliputi sebuah benda atau bahkan manusia. Di masa prasejarah, lahir beberapa keyakinan seperti animisme, dinamisme, toteisme, dan lain-lain. Bukan hanya itu, kepercayaan terus berkembang hingga terdapat sebuah istilah mengenai Tuhan yang dikenal sebagai satu-satunya pencipta alam semesta dan memiliki kendali atas segalanya. Ini merupakan hasil yang ditimbulkan dari rasa takut manusia semula. Peradaban akhirnya melakukan penyembahan terhadap sesuatu yang tak terlihat namun berpengaruh penting, meliputi dewa, roh-roh, pohon, hingga zat tertinggi yang disebut Tuhan. Macam agama dan perkembangan. Secara umum, dikutip dari Antropologi Mengungkap Keragaman Budaya tahun 2007 yang ditulis oleh Teddy Sutardi,
Agama dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu agama bumi atau agama alam dan agama wahyu atau agama langit. Agama bumi disebut sebagai kepercayaan pada suatu yang ada di alam bumi. Mereka merasa yakin terhadap benda apapun di permukaan bumi memiliki kekuatan magis atau spiritual. Biasanya, agama ini dianut oleh masyarakat tradisional yang masih menghargai kepercayaan nenek moyang. Dalam perkembangannya, agama bumi kental dengan budaya dan adat setempat. Upacara atau ritual keagamaan dilakukan dengan cara sesuai keadaan aturan daerahnya. Sedangkan agama wahyu didefinisikan sebagai agama yang dianut oleh masyarakat di dunia berdasarkan rasa percaya terhadap adanya wahyu dari Tuhan. Orang yang pertama kali menyampaikan wahyu atau perintah Tuhan ini disebut dengan nabi. Penganut agama wahyu percaya bahwa Tuhan mengatur seluruh aspek kehidupan, baik di bumi maupun semesta lainnya. Kekuatan yang dimiliki penguasa jagat raya ini tidak ada tandingan. Jadi, seluruh manusia wajib mengikuti wahyu yang diajarkannya melalui nabi untuk menjalankan kebenaran. Dalam perkembangan, terdapat beberapa agama yang termasuk agama wahyu atau yang disebut juga agama samawi. Ada Yahudi, Katolik, Kristen, Islam, dan lain sebagainya. Masing-masing agama punya aturan untuk ketika menjalani kehidupan yang ditulis sedemikian rupa dalam sebuah literasi yang disebut kitab suci. Sejarah agama merujuk kepada catatan tertulis dari pengalaman dan gagasan agama manusia. Periode sejarah agama dimulai dengan penemuan penulisan pada sekitar 5200 tahun lampau. Agama dari zaman prasejarah melibatkan kajian keyakinan agama yang ada sebelum kemajuan catatan tertulis. Seseorang dapat juga mengkaji kronologi agama-agama komparatif melalui eliminasi agama. Penulisan memainkan peran besar dalam teks-teks agama yang terstandarisasi tanpa memandang waktu atau tempat. Dan tentu saja memudahkan pengingat doa dan perintah ilahi. Kasus Alkitab melibatkan pengumpulan berbagai penjelasan lisan yang diturunkan selama berabad-abad. Asal-usul agama bisa dilihat dari dua perspektif, teori revelasi dan perspektif teori evolusi. Para pemeluk agama besar di dunia cenderung memandang agama dari perspektif teori revelasi atau wahyu dan mendefinisikannya sebagai prinsip, nilai-nilai, dan perintah yang diwahyukan Tuhan. Sebaliknya, sebagian besar sarjana barat modern penekun studi agama-agama menjelaskan asal-usul agama berdasarkan perspektif teori evolusi atau perkembangan dan berusaha menguraikan berdasarkan ilmu yang berbeda-beda. Antropologi, sosiologi, psikologi, atau lainnya. Pemikiran modern mengasumsikan kemanusiaan sebagai sebuah gerakan menuju sesuatu yang lebih baik. Menurut teori evolusi, kemanusiaan telah berlangsung melalui beberapa tingkatan perkembangan intelektual. Didasarkan pada teori tersebut, para sarjana barat mempelajari dan membahas agama sebagai sebuah organisme seperti halnya dunia fisika. Memang, kontribusi paham evolusionisme terhadap kelahiran studi agama-agama begitu besar. Para antropolog generasi awal memusatkan perhatian pada masalah asal-usul agama dan mereka sampai pada kesimpulan yang berbeda-beda. Sekian video kali ini, semoga video ini bisa menjadi hiburan dan menambah wawasan kita semua. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini untuk terus bisa berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.